Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan sejumlah perusahaan produsen beras usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 100 triliun rupiah per tahun. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus ini harus diselidiki dengan tuntas dan diproses secara hukum. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Hingga Senin kemarin, sebanyak 7 perusahaan besar telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Langkah ini diambil menindaklanjuti hasil uji mutu terhadap 212 merek beras yang ditemukan tidak sesuai standar, dijual di atas head, serta memiliki berat kemasan yang tidak akurat. Kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti praktik pengoplosan beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan meminta kasus ini diselidiki dengan tuntas. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menanggapi kasus pengoplosan beras yang menyeret PT Food Station Cipinang Jaya yang menjadi temuan Satgas Pangan. Ia menyebut pihak Food Station telah membantah isu tersebut. Kalau memang salah, tindak, nggak ada urusan. Ya, tapi saya mendapat laporan, tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Pasti ada audit, pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto menyoroti kasus beras premium dioplos dengan beras berkualitas rendah. Titi meminta perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak. Ya, zaman sekarang masih ada yang ngoplos-ngoplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Kita semua ini lagi pengen swasembada, pengen meningkatkan urusan pangan gitu. Kita sama bareng-bareng lah semuanya gitu untuk supaya. Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut sejumlah produsen beras di Indonesia diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Amran, modus yang dilakukan yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Amran menyebut saat ini ada 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan dan sudah dilaporkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung. 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi kini tengah diperiksa polisi. Keempatnya yakni Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada.
Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudaraku yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa, tolong menjual beras sesuai standar. Polemik adanya dugaan beras premium yang dioplos dengan beras reguler meresahkan masyarakat. Masyarakat pun harus jeli untuk membedakan ciri-ciri dari beras premium dan reguler. Terkait dengan adanya polemik, telah ditemukannya sebanyak 212 merek dari beras yang diduga oplosan atau di beras premium yang dicampur dengan beras reguler. Tentunya ini menjadi polemik di masyarakat dan menjadi perbincangan karena banyaknya masyarakat yang merasa khawatir dengan adanya beras tersebut dengan harapan mendapatkan kualitas yang baik, justru malah mendapatkan kualitas yang tidak semestinya. Dan kebetulan saat ini saya sedang berada di Pasar Indo Beras Cipinang. Tentunya saat ini bisa disaksikan di sini banyak sekali beras-beras dari mulai beras premium dan juga beras yang reguler yang dijual pasaran dengan tentunya bisa dibeli dengan partai besar ataupun partai-partai kecil. Dan saya pun akan bertanya dengan salah satu penjual dari beras ini. Ada Bapak siapa? Anto. Oke, Pak Anto, mungkin bisa jelaskan tanggapan Bapak selaku penjual dengan adanya kisru atau polemik yang mengatakan sebanyak 212 merek beras ini diduga oplosan. Penjelasannya, Pak? Responnya. Ini menurut saya, biarpun kita tidak masuk di dalam 212 merek itu bukan punya kita ya. Menurut saya untuk saat ini beras oplosan itu kemungkinan memang nggak ada. Yang ada beras turun mutu. Kenapa beras oplosan? Biasanya beras oplosan itu yang dioploskan beras subsidi, beras milik pemerintah yang harusnya beredar, diselewengkan, diaduk atau disalin karung, itu namanya beras oplosan ya. Ya yang saya yakinin untuk saat ini kemungkinan enggak. Bapak bisa dijelaskan, bisa secara langsung dilihat kira-kira apa sih perbedaannya untuk masyarakat juga biar tahu perbedaan beras premium dan beras yang reguler yang ada di sini. Mungkin Bapak bisa tunjukkan? Beras premium ya? Ya, tunjukkan. Pemirsa, kita akan melihat secara langsung perbedaan beras premium dan juga beras dari yang reguler. Ini apa jenisnya? Contoh beras medium ya. Oke. Bukan reguler namanya beras medium. Oke. Beras medium itu dari derajat sosok, dia kurang licin. Jadi kalau mesin poles itu poles sekali gitu loh. Oke. Terus kadar brokennya lebih banyak. Baik. Dia maksimal 15%. Nah, untuk harganya, harga ecerannya berapa, Pak? Harga saat ini medium 13.000 lebih nih, 13.600. Padahal yang headnya cuma 12.500. Oke. Kemudian untuk yang premium ini kan katanya ada selisih harga bahkan 2-3 ribu. Untuk premium kira-kira bisa di mana? Contohnya kayak gini. Baik. Oh, lebih putih juga, lebih bersih ya? Dari warna dia lebih putih. Oke. Terus untuk ukuran kadar broken dia maksimal 5%. Dia derajat sosoknya lebih tinggi. Soalnya apa? Karena nyelipnya, molesnya itu bisa 2-3 kali. Terus brokennya diayak. Terus kadar airnya juga tidak boleh melebihi dari 14%. Oke. Biar apa? Kalau di bawah 14% itu beras kita mau disimpan setahun sampai setahun setengah itu kuat. Oke. Kemudian penegasan untuk sekarang, harga sekarang nih, harga premium yang murni itu berapa? Premium untuk saat ini ya per 50 kilo gini. Ini udah 14.600 Per 1 liter atau kilogram? per kilo kita ngomong kilo, 14.600 ini kita ngomongnya kemasan 50 kilo. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasi dan waktu yang diberikan. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan pemilik toko beras yang mana terkait dengan polemik ini tentunya sangat disayangkan dan sehingga diharapkan agar pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik itu dari pihak petani, kemudian penjual dan juga para pembeli. Dari Jakarta, Nata Arman.
Pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual di marketplace. Namun Ditjen Pajak memastikan bahwa pungutan ini bukanlah pajak baru. Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan atas transaksi pedagang dalam negeri melalui sistem perdagangan elektronik. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak 14 Juli 2025 yang bertujuan menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekosistem digital yang kian pesat yang mendorong pergeseran perilaku konsumsi masyarakat ke ranah digital. Meski demikian, Ditjen Pajak memastikan pungutan pajak yang diberlakukan bukanlah pajak baru. Ini bukan pajak baru, memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, 0,5%-nya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Dalam ketentuan baru ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas transaksi yang dilakukan merchant dalam negeri. Tarif PPh pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dengan perlakuan final atau tidak final tergantung pada ketentuan yang dipilih oleh wajib pajak sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Namun, pedagang kecil dengan batas omset tertentu dipastikan tidak dikenakan PPh tersebut. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual di marketplace pajak sebesar 0,5% dari penghasilan kotor minimal 500 juta per tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pedagang online yang terkena pajak adalah yang menggunakan rekening bank atau keuangan lain sejenis, serta melakukan penjualan melalui internet dan menggunakan nomor kode Indonesia. Untuk menarik pajak dari pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk langsung platform marketplace menarik pajak dari pedagang online. Besaran pajak yang ditarik adalah 0,5% dari jumlah bruto minimal 500 juta rupiah per tahun. Dan informasi lainnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap hasil pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Banyak isu strategis dibahas termasuk kerjasama bilateral Indonesia-Prancis. Bahas apa, Pak? Ketemu Presiden Macron. Ya, kemarin satu pertemuan makan malam, tapi ya kita bahas banyak masalah kerjasama Indonesia dan Prancis. Prancis juga banyak membantu kita di Eropa. Kita pokoknya sangat produktif, ya. Pak, okay. Pak, two-state solution bahas nggak Pak kemarin? Ya, dibahas. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun, imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, serta akses penuh Amerika Serikat untuk sumber daya Indonesia. Made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full
access into